pertama, guru menyajikan PPT sebagai pemahaman awal mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen. PPT ini mengandung penjelasan tentang cerpen. Cerpen tersendiri yaitu cerita pendek yang mudah dipahami. Selain itu, PPT ini juga mengandung unsur intrinsik seperti tema, tokoh dan penokohan, latar, alur cerita, gaya bahasa, sudut pandang, amanat. PPT ini juga mengandung unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, nilai-nilai yang disampaikan. PPT ini dibuat menggunakan Canva, yang dimana Canva menyediakan banyak template. Kita memilih template yang sesuai dengan tema. Nah, kita juga mengedit teks pada template untuk menyesuaikan dengan topik, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan atau menghapus elemen sesuai kebutuhan seperti ikon atau ilustrasi. Dan yang terakhir, kita mengecek kembali tata letak dan konten untuk memastikan semuanya rapi. Di beberapa media pembelajaran tersebut, kami juga menggunakan media pembelajaran berupa video animasi cerpen. Di sini, setelah menjelaskan, pendidik akan menyajikan beberapa animasi cerpen, lalu peserta didik diharapkan menyimak dengan seksama. Jadi pada pembuatan video pembelajaran teks cerpen yang berisikan materi mengenai pengertian teks cerpen, unsur intrinsik cerpen, dan juga unsur ekstrinsik pada cerpen. Pada video tersebut, tidak hanya berisi materi, tetapi juga penjelasan secara rinci oleh pendidik mengenai materi dari teks cerpen. Selain itu, video kumpulan cerpen juga dirancang secara mandiri oleh pendidik agar bisa dianalisis oleh peserta didik. Nah, pendidik menyediakan 2 video cerita pendek yang dibuat dengan sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian peserta didik untuk semangat dalam belajar. Nah, untuk video animasi cerpen ini diharapkan agar peserta didik tidak merasa bosan dan monoton ketika melakukan pembelajaran. Dan dengan adanya animasi, mungkin akan lebih membuat semangat peserta didik untuk terus belajar dan akan lebih memahami materi. Yang kedua, guru menyajikan video kreatif. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Daisy, si putri sombong. Daisy namanya. Ia adalah seorang putri cantik dari suatu kerajaan yang sangat dimanja oleh banyak orang. Setiap hari, ia selalu meminta dayang kesayangannya untuk merias dirinya secantik mungkin. Karena hari ini aku memakai gaun berwarna biru, maka kamu juga harus menyiapkan aksesoris berwarna biru juga. Baik, Tuan Putri. Setelah selesai berdandan, Putri Daisy berdiri di depan cermin sambil mengagumi penampilannya sendiri. Wah, aku ini cantik sekali. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi kecantikanku. Benar kan? Benar sekali, Tuan Putri. Engkaulah putri tercantik di seluruh kerajaan ini. Seorang pelayan datang mengetuk pintu kamar Putri Daisy. Sarapan sudah siap. Tuan Putri bisa segera turun ke ruang makan. Raja, ratu, dan pangeran juga sudah menunggu. Namun, bukannya berterima kasih, Putri Daisy justru marah pada pelayan itu. Siapa kamu? Berani memerintahku? Putri Daisy pun keluar dari kamar sambil mengibaskan rambutnya. Semua orang di istana ini harusnya menungguku. Karena aku adalah satu-satunya Tuan Putri di sini. Tentu saja, Tuan Putri. Seharusnya tidak boleh ada yang makan lebih dulu. Sesampainya di meja makan, ternyata raja, ratu, dan adik laki-laki Putri Daisy sudah makan terlebih dulu. Hal itu tentu membuat Tuan Putri marah.
Mengapa kalian makan tanpa menungguku lebih dulu? Raja dan ratu pun berusaha menenangkan putrinya itu. Namun, Putri Daisy terlanjur kesal. Ia pun merajuk dan tidak mau makan bersama keluarganya. Ia justru lebih memilih untuk meminum teh di tepi danau bersama dengan dayang kesayangannya. Semua orang di sini sungguh menyebalkan. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa para gadis muda seusia Putri Daisy dari seberang danau. Mereka terlihat sedang bersenang-senang, dan hal itu membuat Putri Daisy terganggu. Ia tidak suka mendengar keramaian itu. Mereka sungguh berisik. Putri Daisy lantas meminta dayangnya untuk memanggil semua gadis muda itu. Dengan gayanya yang angkuh, Tuan Putri pun marah-marah kepada mereka. Walau kalian adalah anak pejabat istana, bukan berarti kalian bisa tertawa lepas di sini. Salah satu gadis muda itu lantas menangis karena ketakutan. Gadis-gadis lainnya pun berusaha menenangkan. Maafkan kami, Putri Daisy. Kami berjanji tidak akan mengganggu Tuan Putri lagi. Iya, Putri. Kami akan mencari tempat lain untuk bermain. Hari berikutnya, Putri Daisy pergi berbelanja karena ia merasa jenuh di istana. Ia pun mengunjungi toko paling mewah di kerajaan. Selamat datang, Tuan Putri. Silahkan menikmati teh dan camilan ini terlebih dahulu. Putri Daisy benar-benar disambut dengan istimewa, dan ia puas akan hal itu. Putri Daisy duduk di tepi jendela. Ia memandang keluar sambil menikmati teh dan kue yang disajikan oleh pelayan toko tersebut. Hari ini menyenangkan sekali. Beginilah kehidupan Tuan Putri seharusnya. Tenang, tidak ada gangguan sedikit pun. Tak lama setelah itu, keceriaan di wajah Putri Daisy hilang ketika ia melihat sekelompok anak kecil sedang berlarian dan menyentuh kereta kudanya. Astaga, mengapa selalu ada saja yang mengacaukan hariku? Aku tidak boleh diam saja. Putri Daisy langsung keluar dari toko. Kalian ini anak-anak nakal. Berani sekali menyentuh kereta kudaku. Lihat saja, aku akan memberi kalian hukuman. Pengawal pribadi sang putri pun berusaha menenangkan, tetapi ia tetap tidak mau tahu. Para orang tua anak kecil itu lantas meminta maaf pada Putri Daisy. Maafkan anak-anak kami, Tuan Putri. Tolong jangan beri mereka hukuman. Iya, maafkan saja anak-anak itu, Tuan Putri. Lebih baik Tuan Putri kembali berbelanja saja. Biarkan mereka pulang. Oh, Putri Daisy semakin naik pitam karena mendengar ucapan para dayang dan para pengawalnya. Kalian ini bekerja untukku. Mengapa kalian malah membela anak-anak nakal itu? Ia kemudian pergi sendirian, meninggalkan dayang serta pengawalnya dengan penuh rasa geram. Hari sudah semakin sore, tetapi Putri Daisy tidak tahu di mana keberadaannya saat itu. Ia terlalu jauh masuk ke daerah yang tidak dikenalnya. Daerah ini kumuh sekali. Bagaimana jika sepatu dan gaunku kotor? Tak lama kemudian, muncul seorang wanita paruh baya dari arah depan. Badannya gemuk, wajahnya terlihat sangat tidak bersahabat. Karena melihat pakaian Putri Daisy yang mewah, ia pun mendatangi si putri. Berikan semua pakaian dan perhiasanmu. Oh, ternyata ibu itu hendak merebut semua barang yang dikenakan Putri Daisy. Keributan pun terjadi. Orang-orang ramai berdatangan, membuat Putri Daisy ketakutan. Ia kemudian mencoba mengancam orang-orang itu. Jika kalian berani menyakitiku, kalian akan mendapat hukuman dari ayahku. Ayahku adalah raja. Raja? Sayangnya, kami tidak peduli. Karena raja pun tidak peduli pada kami. Putri Daisy seakan tak bisa melindungi dirinya sendiri.
semua perhiasan dan gaun mewahnya diambil secara paksa oleh orang-orang itu. Kini, ia hanya mengenakan pakaian kumal yang begitu tipis. Mengapa hal buruk ini terjadi padaku? Putri Daisy menangis terseduh-seduh. Ia berjalan tanpa tahu arah dan tak bisa menemukan jalan pulang. Malam harinya, tubuh Putri Daisy menggigil. Ia kedinginan, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah meringkuk di teras toko dengan beralaskan kardus. Oh, aku rindu pada kamarku yang hangat. Aku rindu pada selimutku yang tebal. Aku rindu pada kasurku yang nyaman. Aku rindu pada kehidupanku di istana. 2 hari telah berlalu. Putri Menjelaskan dari sebuah video cerita animasi yang sudah kami sediakan dalam sebuah cerita animasi berjudul Riri. Dalam satu ceritanya yang memiliki judul Daisy yang Sombong, yang dibuat dengan menggunakan aplikasi yang bernama Canva, dapat menjadi bahan pembelajaran yang menarik dalam mengajarkan unsur intrinsik maupun ekstrinsik dalam sebuah teks. Salah satu contohnya, dalam konteks Daisy yang sombong, unsur-unsur intrinsik yang dapat siswa dapatkan yang pertama adalah tema. Tema cerpen ini adalah sebuah kesombongan dan akibatnya yang relevan untuk memberikan nilai moral kepada pembaca. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Daisy sebagai tokoh utama yang sombong, lalu tokoh pendukung misalnya teman-teman Daisy yang berperan menunjukkan dampak dari sikap sombong Daisy. Yang selanjutnya adalah alur maju yang sederhana dimulai dengan kehidupan Daisy yang sombong, konflik saat kesombongannya berakibat buruk, hingga penyelesaian di mana ia menyadari kesalahannya. Lalu selanjutnya adalah latar cerita, seperti latar tempat yang ada di taman bunga, suasana misalnya awal yang ceria namun berubah menjadi penuh penyesalan. Yang selanjutnya adalah amanat, yaitu pentingnya rendah hati dan menghargai orang lain. Lalu beberapa hubungan ekstrinsik seperti nilai moral, nilai sosial, media pembelajaran digital, dan konteks budaya. Jadi, video ini akan menjadi sebuah bahan ajar bagi peserta didik untuk dapat mengetahui unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari sebuah teks. Yang ketiga, guru menggunakan aplikasi Wordwall sebagai media pembelajaran guna mengetahui kemampuan siswa pada materi cerpen. Dan berikut merupakan cara penggunaan aplikasi Wordwall sebagai media pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Wordwall. Nah, Wordwall sendiri ini adalah aplikasi untuk membuat atau menciptakan game sendiri yang bisa digunakan oleh guru untuk media pembelajaran. Nah, Wordwall ini bisa diakses melalui Chrome atau Google yang kalian miliki. Kemudian kalian klik aja website Wordwall. Nah, kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa mengakses atau memencet menu new folder. Setelah kalian pencet, kalian bisa memberi nama sesuai dengan yang kalian inginkan. Misal saya ingin kasih nama kelas 10. Nah, bisa juga kalian juga memberi nama tentang media pembelajarannya atau materi pembelajarannya. Setelah itu kita klik create, kemudian kita klik kelas 10, klik 2 kali untuk membuka folder. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian pencet saja create your activity. Nah, setelah itu akan muncul beberapa opsi games yang kalian dapat pilih. Ini ada beberapa game, ada match up, quiz, kemudian ada spin the wheel, kemudian ada anagram juga ada. Kalian pilih salah satu saja. Di sini saya akan mencontohkan tentang ini spin the wheel. Kita klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul opsi seperti ini. Kalian klik saja pada activity. Nah, ini bisa dinamakan
materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Misal saya contohkan teks cerpen, dan di bawahnya ini ada opsi 1, 2, 3. Kalian bisa isi beberapa soal yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian isi beberapa soal, kemudian kalian bisa klik down di bawah pojok kanan. Klik saja 2 kali. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini yang sudah jadi. Untuk memulai, kita bisa mengklik start. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kan saya memilih spin. Artinya untuk memulai spin, ini bisa dipencet spin it. Dan di sini akan muncul beberapa pertanyaan yang sudah disajikan tadi untuk beberapa kelompok atau beberapa siswa yang akan ditujukan. Dan bisa dipencet. Nah, setelah itu akan memilih salah satu pertanyaan. Pertanyaan ini langsung bisa saja diberikan kepada siswa. Setelah itu kita klik eliminate. Nah, eliminate ini adalah mengeliminasi atau mengeluarkan salah satu soal sehingga pada spin berikutnya waktu menyepin itu tidak ikut lagi. Setelah itu apabila ingin mulai spin lagi, kita bisa memencet spin it. Nah, akan muncul pertanyaan yang berbeda dari sebelumnya karena sebelumnya juga sudah dikeluarkan. Dan klik eliminate lagi. Nah, setelah itu muncul pertanyaan yang selanjutnya lagi. Kemudian pada saat waktu terakhir ini sisa 1, jadi terserah kalian langsung menyajikan atau masih ingin menyepin lagi. Dan menyepin tampilannya seperti ini. Setelah itu begitulah bisa kembali ke my activity. Nah, ini filenya teks cerpen tadi bisa dimasukkan ke dalam kelas 10 atau teks cerpen tersebut. Saya akan masukkan ke kelas 10. Sudah, jadi ini untuk materi kelas 10. Dan kalau ingin masukkan ke cerpen, jadi untuk materi cerpen. Nah, begitu saja untuk aplikasi WordWall.